Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini, selalu dalam keadaan sehat, selalu bersukacita, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun banyak mungkin tantangan maupun persoalan yang kita hadapi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan yang sangat mengasihi kita, peduli kepada kita, akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Saudaraku yang kekasih, saya beberapa waktu belakangan ini sering merenung. Ternyata hidup ini singkat. Dan ada masanya dan ada saatnya kita akan mengakhiri pertandingan di dunia ini. Tetapi firman Tuhan menyatakan, jadilah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dunia semakin banyak persoalan, terutama kita di Indonesia ini, baik persoalan hukum maupun persoalan politik, saling sikut-menyikut, bahkan bagaimana mencari kekuasaan, mungkin mencari segala sesuatu dengan cara yang bukan berdasarkan kebenaran. Ya, itu adalah sesuatu kehidupan realita di dalam masa-masa saat ini. Tetapi kita sebagai umat Kristiani haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, hidup kita di dunia ini menentukan bagaimana kita nanti kelak setelah mengakhiri pertandingan tadi. Apakah memang benar kita menjadi pemenang dalam arti masuk surga, tempat yang telah diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang telah ditebusnya. Makanya selagi ada waktu, selagi ada kesempatan dalam masa-masa hidup kita ini, kita pergunakan sebaik mungkin. Mengasihi sesama, mengasihi semua orang, bahkan juga menaati pemimpin kita, pemerintahan kita. Sekalipun kita mengkritisi mungkin adalah hal yang baik, karena firman Tuhan menyatakan tegurlah dengan kasih siapapun yang salah. Tapi saat ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudaraku bagaimana kehidupan kita sebenarnya di saat kita hidup di dunia ini, kelak di saat kita telah dipanggil Tuhan. Saya sangat tertarik untuk membagikan atau membahas tentang apa yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya bacakan untuk kita. Berikutnya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia bersuruh katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku.
sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman ini. Kalau saya ulas kembali firman ini, jelas tidak perlu ada penafsiran. Sudah sangat terang. Di mana ternyata kehidupan kita termasuk kehidupan orang kaya dengan segala kemewahan. Tentu bukan berarti nggak bisa kaya dan mewah. Tuhan juga menyatakan, aku datang supaya kau hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi di sini kehidupan dia digambarkan sini selalu berjubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Firman Tuhan yang lain juga menyatakan bahwa orang kaya sukar masuk surga karena hati dan pikirannya terpaut kepada kekayaannya, kemewahan, cenderung dalam arti berpesta-pora. Ya, berpesta-pora adalah hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sementara Lazarus orang miskin digambarkan begitu menyedihkan, dia sampai borokan, bahkan anjing juga datang untuk menjilat boroknya. Ini menggambarkan bahwa hidup kita ini harus kita serahkan kepada Tuhan. Bahwa firman yang ada saat ini yang saya bacakan ini akan dikonfirmasikan kepada kehidupan kita kelak. Kalau Tuhan menyatakan takut akan Tuhan dan rendah hati, ya itu ya dan amin. Bayangkan orang kaya tadi melihat dalam alam nyata bahwa Abraham ada dan di pangkuannya, dalam arti dia dipedulikan di dalam surga. Seorang kaya itu menyingkirkan saudaranya, bahkan menyatakan, tolonglah, masih ada saudaraku 5 orang lagi, kasih tahu mereka keadaan ini. Tapi Abraham menyatakan, sudah ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Artinya sudah ada firman Tuhan yang telah dibentangkan kepada kita setiap hari Minggu, setiap ibadah, bahkan juga setiap hari di dalam pemaparan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam kerohanian, oleh pendeta, kesaksian di radio. Bahkan juga firman itu sendiri kita baca. Jadi selagi masih ada waktu, mari kita datang kepada Tuhan. Saya juga di masa-masa yang sudah opung Grenva ini juga semakin sering merenung. Karena lihat masa COVID nih, teman-teman kita juga udah banyak yang panggil Tuhan. Kita juga akhirnya ke sana. Ada lagu Batak menyatakan Tudia hodung mateho. Artinya kemana engkau setelah meninggal. Di dalam lagu itu dikatakan Jono tikim dekat waktu. Serahkanlah pada Tuhan.
Saya juga menulis lagu, akhirnya lagu selagi masih ada waktu. Saya terinspirasi bahwa di masa-masa keadaan sekarang harus kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan seperti yang pernah saya katakan di dalam pemaparan sebelumnya, supaya kita selalu melekat kepadanya. Niscaya Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya setelah kita berakhir pertandingan di dunia ini, tetapi selama di dunia ini diberkati dan kita juga mendapatkan kehidupan yang telah ditentukan Tuhan, itu surga yang indah yang telah digambarkan di dalam Lukas 16 ayat 19-31 tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom. Tuhan selalu menyertai-Mu. Tuhan selalu menyertai-Mu. Tuhan selalu